Padahal tabung ini sampai sekarang belum ada namanya tabung gas itu meledak. Belum ada namanya tabung gas itu pecah meledak. Yang meledak adalah gas diakibatkan kebocoran. Jadi bahayanya tabung gas ini cuma bocor saja. Nah, di sini saya sampaikan bahwa seluruh instalasi pengolahan gas ini semuanya aman, semuanya safety. Mulai dari tabung, regulator, selang sampai dengan kompor semuanya aman. Kecuali satu saja Bapak-bapak, apabila terjadi kebocoran. Selagi itu terjadi kebocoran Bapak-bapak, bila Bapak-bapak melibatkan api di tabungnya seperti ini tidak jadi masalah. Atau kita bakar pun di tabungnya seperti ini tidak jadi masalah. Dimanapun Bapak mau bakar ini aman. Kenapa? Karena tidak terjadi kebocoran. Kecuali Bapak tekan pentilnya seperti ini baru gas keluar. Permisi. Walaupun juga gas keluar saya bakar lagi ini tidak jadi masalah. Kenapa? Ketika terjadi kebocoran, gas ini langsung menyatu dengan udara. Apalagi di ruangan terbuka sama sekali tidak ada penghalang, jadi gas itu sangat aman. Nah, di sini yang bisa mengeluarkan gas cuma regulator Bapak-bapak. Kenapa? Karena regulator juga punya pen. Jadi ketika Bapak pasang regulator ke tabung, Bapak putar tuas ke bawah seperti ini, secara otomatis pen regulator itu akan makan ke dalam tabung sehingga mengeluarkan gas. Nah, cara pemasangannya juga simpel. Pada saat pemasangan misalkan sudah ini jangan ke bawah seperti ini Pak, atau ke samping. Sebab dia tidak bisa masuk. Jadi posisi harus lurus ke atas seperti ini. Ketika Bapak pasang seperti ini jangan terlalu tekan, jangan terlalu tindih. Cukup pegang saja regulatornya lalu putar tuasnya ke bawah lurus seperti ini Pak. Kalau jarum naik seperti ini secara otomatis dia mengancing dan secara otomatis gas berjalan, baru Bapak bisa nyalakan kompor. Tapi ingat sebelum nyalakan dekatkan telinga, ada suara bocor atau tidak. Kalau tidak ada suara bocor berarti aman, Bapak tinggal cetek seperti ini selesai. Bapak mematikan tinggal seperti ini, selesai masak mau masak lagi tinggal cetek lagi seperti ini. Selesai masak matikan lagi sendiri, simple. Jadi tidak perlu lagi pagi-pagi repot-repot cari ini itu sudah kompor lagi. Nah, seputar pemasangan Bapak ada yang bertanyakan silakan. Seputar pemasangan. Biasa apa yang keluar itu gasnya dari tabungnya. Ya. Jadi di dalam tabung Bapak ada namanya karet seal. Kadang-kali karet seal tidak cocok dengan regulatornya Bapak-bapak. Karena karet seal ini adalah salah satu pelindung utama dari tabung. Kalau karet seal ini sobek atau tipis dia bakar. Apalagi kalau tidak ada seperti ini jangan sekali-sekali pasang regulator Pak, nanti dia seperti ini. Kalau kita paksa terpasang. Nah, ini ketika bunyi Bapak bilang tadi, solusinya cuma ganti karet seal. Ganti karet seal-nya, kalau masih bunyi ganti lagi Pak. Ganti karet seal ya, karetnya yang bisa. Nah, untuk mengingat stok karet di rumah, Bapak tidak perlu beli. Jadi ketika sudah habis di sini Bapak congkel saja, amankan seperti ini, lalu Bapak tukar ulang. Pada saat sudah habis, Bapak kan mau tukar ulang. Sebelum ditukar, congkel karetnya Pak, jadikan cadangan. Nah, Bapak tukarkan tabung dalam kondisi tidak ada karet. Karena tabung baru pun datang belum tentu cocok dengan regulator Pak, kadang-kadang. Nah, solusinya kalau datang tabung baru, kalau tidak cocok, tinggal Bapak ambil yang tadi, ganti saja. Cara pasangnya juga bolak-balik seperti ini boleh. Kita pasang lagi, lalu tekan sedikit ke dalam, selesai. Tapi kalau tabung baru tadi cocok berarti sudah ada satu cadangan karet. Intinya setiap kali sulang copot karetnya. Jadi semakin banyak Bapak copot semakin banyak cadangan stok karet di rumah. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi Bapak? Bisa diulang kembali Pak? Diulang kembali. Copotnya Pak. Ya. Copotnya seperti ini Pak. Jangan dari dalam keluar, nanti dia sobek. Copotnya dari luar ke dalam seperti ini Pak. Dari luar ke dalam. Nah seperti ini cara copotnya Pak. Jadi jangan copot seperti ini, tapi copotnya seperti ini Pak. Biar karetnya tidak sobek. Ada lagi yang bertanyakan Bapak-bapak? Ya, sudah jelas. Ya. Nah sekarang kita masuk ke perawatan. Nah di sini kebanyakan kasus terjadi kebakaran karena jarangnya ibu-ibu di rumah atau istri-istri Bapak yang jarang membersihkan selang. Jadi di sini yang perlu kita bersihkan adalah selang Pak, selain kompor. Yang paling penting kita bersihkan adalah selang. Kenapa? Karena di sini rawan Pak. Karena ketika terjadi bocor dekat dengan apinya. Nah di sini kenapa harus dibersihkan? Karena setiap kali bapak-bapak masak atau ibu-ibunya masak di rumah, ketumpahan minyak jatuhnya pasti kena selang. Air panas sendiri kena selang. Lemak-lemak sisa-sisa makanan yang menempel. Setiap hari seperti itu lama kelamaan selangnya jadi keras dan retak. Kalau terjadi keretakan sudah pasti terjadi kebocoran. Tiba-tiba ibu di rumah nyalakan kompor, otomatis api ini menyambar ke tempat yang bocor sehingga terjadilah kebakaran. Nah ketika terjadi kebakaran khususnya ibu pasti panik dan lari. Kenapa? Karena belum memahami ilmunya. Jadi ketika terjadi hal seperti itu cukup copot saja regulatornya Pak. Sebesar apapun apinya insya Allah akan padam. Nah cara mengatasinya, cara membersihkannya juga simpel. Cara membersihkannya Bapak cukup siapkan air hangat dengan kain. Direndam di air hangat lalu Bapak tarik seperti ini, lap pakai air hangat Pak. Kenapa air hangat? Kalau air hangat ini Pak, lemak-lemak, minyak-minyak akan terangkat. Setelah Bapak lap, Bapak lipat selangnya setekuk seperti ini. Ini fungsinya untuk mengecek selang Pak. Kalau Bapak tekuk seperti ini banyak terjadi keretakan di tekukannya, berarti selangnya harus diganti. Kalaupun Bapak tidak mau ganti, tinggal Bapak potong
selang yang pendek dicabut, yang panjangnya masukkan kembali ke pipa kompor. Tapi sebelum dipotong dicopot dulu regulator. Itu sekarang perawatannya Pak. Ini yang paling penting karena kebanyakan ibu sekedar cuma tahu pakai Pak, jangan bersihkan. Nanti tolong sampaikan ibu di rumah bahwa bersihkannya cukup sebulan sekali, paling lama 3 bulan. Bukan juga setiap puasa dibersihkan Pak. Sebulan sekali, paling lama 3 bulan sekali dibersihkan. Ada bertanya kalau Bapak sebelum lanjut? Ya, sementara jelas. Ya baik. Nah sekarang kita masuk ke cara bagaimana kita mematikan kompor yang baik dan benar. Nah di sini kebanyakan ibu-ibu pada saat memasak menyalakan kompor seperti ini, selesai memasak cukup mematikan seperti ini. Lalu tinggalkan rumah keluar antara anak sekolah atau kerja. Ini sangat berisiko Pak. Kebanyakan orang menyalakan seperti ini, selesai masak matikan seperti ini, merasa aman karena apinya sudah padam. Padahal sesungguhnya ini sangat berisiko Pak. Kenapa? Karena regulatornya masih terpasang, otomatis gas masih aktif. Nah, kira-kira kalau Bapak nyalakan seperti ini, terus matikannya cukup seperti ini, Bapak ke kantor, terus misalkan selangnya bocor, misalkan gigi tikus, karena jarang dibersihkan, gas pasti keluar. Atau saya coba selangnya seperti ini Pak, di sini gas keluar terus. Nah, ketika terjadi keluar terus, terakumulasi dapurnya Bapak Ibu yang tidak ada ventilasi, begitu terakumulasi gas Pak, ada sedikit percikan api atau listrik, itu langsung meledak. Jadi meledak bukan tabungnya Pak, gas yang diakibatkan kebocoran yang terakumulasi. Tapi kalau di dapurnya ada ventilasi itu menjadi masalah karena gas keluar dengan sendiri. Nah di sini ada tata cara Pak bagaimana kita selesai memasak diputar dulu ini Pak regulatornya, kita amankan regulatornya dengan cara kita putar setengah. Jadi contoh seperti ini Pak. Selesai memasak sebelum matikan kompor atau khusus pada saat kita meninggalkan rumah diputar setengah dulu seperti ini Pak. Begitu jarum turun secara otomatis apinya akan padam, lalu Bapak matikan dari kompornya. Ini tata cara yang aman Pak. Kenapa aman? Ketika Bapak putar setengah seperti ini, anak-anak di bawah main kompor Pak, di sini juga kompor tidak bakal menyala. Terjadi pun kebocoran atau satu selagi seperti tadi, juga jadi masalah. Kenapa? Karena dia ada gas yang keluar. Di bawahnya pun itu bakar nyaman Pak. Tapi seperti ini terus Pak, ada api ditambah air, sehingga terjadi kebakaran. Yang juga dia masih mengancam. Jadi cukup diputar setengah seperti ini Pak. Khususnya kita mentinggalkan rumah sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun tidak cukup regulatornya. Cukup diputar setengah seperti ini Pak. Ada seputaran sini pada bertanyakan Pak? Jelas. Ya sekarang kita masuk ke intinya itu penanggulangan. Tindakan apa yang harus Bapak lakukan ketika terjadi kebocoran atau sampai ada penyambaran api. Misalkan Bapak nyalakan seperti ini, terus di sini apinya menyambar ke tempat yang bocor sehingga terjadilah kebakaran. Apakah tindakannya seperti apa Bapak? Matikan regulator. Jadi intinya itu bersumber semua dari regulator Pak. Ketika terjadi kebakaran, sampaikan ibu di rumah bahwa pertama jangan panik, kedua jangan lari Pak. Kalau lari memang Bapak Ibu selamat, tapi rumahnya Bapak Ibu terbakar. Jadi lari ke regulator minimal putar setengah pas seperti ini, atau copot sekalian seperti ini Pak. Ketika terjadi kebakaran atau kebocoran, jadi contoh seperti ini. Jadi saya potong selangnya Pak. Apabila terjadi kebakaran seperti ini, pertama jangan panik. Kedua jangan lari ketika copot regulatornya. Ya Pak, sudah. Nah, ketika terjadi seperti ini, yang pertama usah panik. Minimal kita putar setengah seperti ini Pak, akan copot sekalian yang punya regulator. Jadi sebesar apapun api akan padam kalau kita copot regulatornya. Karena semua bersumber dari sini. Kenapa? Karena pen regulator ini sudah tidak menekan pen dalam tabung sehingga di sini tidak ada lagi aktivitas gas. Karena pen ini sudah tertekan. Kalau dia tertekan seperti ini terus, dia gas keluar terus. Nah, jadi ketika kita copot ini tidak menekan lagi sehingga tidak ada lagi aktivitas gas. Ini sebesar apapun apinya, larinya ke regulator, copot saja regulatornya Pak. Sebelum api tadi Pak menyambar, membakar selang menuju ke tabung. Karena kalau sudah apinya ke tabung, tindakannya sudah seperti apa lagi? Kita membuka regulator sudah ada api di sini. Jadi tindakannya tetap sama Pak. Pertama jangan panik, kedua jangan lari, ketiga tetap melepas regulator walaupun tangan bapak-bapak terbakar. Jadi dia akan menjalar seperti ini, permisi Pak. Dia akan menjalar selangnya cepat terbakar tapi permisi Pak. Dia akan menjalar seperti ini. Nah ketika seperti ini, tetap bapak-bapak bisa panik, bisa lari. Minimal putar setengah Pak atau copot sekalian seperti ini. Sebesar apapun api akan padam. Dan apinya tidak bakal bisa masuk ke dalam Pak karena sifatnya gas ini mendorong keluar. Dia tetap mendorong keluar sampai habis ini, tapi bakalan masuk ini gas, ini api ke dalam tabung. Karena sifatnya gas mendorong. Jadi sebesar apapun api jangan panik. Sebelum switch ini yang terbakar, karena ini semua terbuat dari plastik. Kalau ini meleleh Pak sudah susah dibuka lagi. Mau tidak mau, Bapak harus angkat tabung. Kalau tidak berani angkat tabung, harus berdoa Pak. Sambil lari. Coba tabung ini. Ya, intinya jangan panik. Kalaupun ini terbakar Pak, tetap harus Bapak berani memadamkan api dari regulator dengan cara kita korbankan satu jari Pak. Untuk lubang apinya pakai jari.
kita korbankan 1 jari. Artinya kan bapak-bapak ini punya 10 jari. Kita korbankan 1 kan bisa 9 Pak. Dan semua juga selamat kalau kita korbankan jari dengan cara tutup lubang api seperti ini Pak prakteknya. Nah ketika terjadi seperti ini kita pakai tutup lubang ini Pak. Tutup jadinya lubang api sehingga apinya tidak bisa masuk ke dalam dan melalui kita minimal lepas tengah atau copot sekalian. Dan tangan saya juga alhamdulillah masih utuh. Ini ada tekniknya Pak, jangan asal tutup. Kalau Bapak tutup dari depan, otomatis tangannya Bapak terbakar. Dan saya juga takut Pak, tutupnya seperti ini Pak. Jangan tutup begini Pak. Kita ikut anunya itu. Bapak mau praktek? Tidak apa-apa, saya perhatikan sekali lagi Pak, perhatikan. Di sini Pak, perhatikan. Ini masih ada celah Pak. Tutupnya seperti ini Pak. Dingin. Pernah rasakan api dingin Pak? Ini sudah Pak. Api itu lambangnya panas, tapi kalau Bapak tekniknya seperti ini itu sangat dingin apinya. Karena gas ini dingin. Ada mau praktek? Coba. Oh, itu sekali Pak. Dibakar dulu. Bakar sendiri. Oh, dingin kan tidak? Dingin, Pak. Ya, rasa-rasa. Lepas ya, menjalan lepas. Oh ya, mantap. Harus semurani Pak. Iya, weh. Biar bagaimanapun bapak-bapak polisi ini adalah salah satu cerminan di masyarakat. Masyarakat terjadi kebakaran yang dihubungi pasti tetangga saya polisi, pasti lari ke polisi Ya. Pak. Walaupun sebenarnya bapak belum tahu. Masyarakat ketika dia polisi Kalau semua tahunya bisa polisi itu atau sifatnya tentara Pak. menolong. TNI Polri itu kan seperti itu. Betul. Pasti cari masyarakat bukan ngerti aparat lah Aparat. yang bisa membantu. Jadi kalau aparat tidak paham, jadi seperti apa nanti ya? Seperti itu. Jadi Ketawa masyarakat. ada lagi mau praktek, Pak? Tidak takut. bapak-bapak mau praktek lagi. Praktek. Silakan Pak. Keluarga apa pakai itu? Hei. Jogo saudara. Ayo. Harus praktek Pak. Guys, pegang dulu. Oke, baik. Berarti intinya itu saya jawab. Intinya jangan panik, Pak. Iya, betul. Karena kalau panik kita tahu ilmunya, Pak pasti lari dulu. Walaupun sebenarnya Bapak tahu kok tinggal copotin saya karena Bapak panik, Bapak lari dulu. Begitu jauh pada ingat, padahal gampang saja. Bapak regulatornya, begitu Bapak ke rumahnya sudah habis. Maka itu panik sangat tidak berguna bagi kita. Artinya sebesar apapun masalah atau sekecil apapun masalah, kalau panik sudah pasti besar jadinya. Nah di sini Bapak dari Kopassus Pertamina juga sekaligus hadir memperkenalkan satu alat pengaman, alat anti kebocoran dan alat anti jantung untuk ibu di rumah. Kenapa? Karena alat ini Bapak Ibu ketika terjadi kebocoran dia langsung menutup gas dengan sendirinya. Ini alat yang otomatis rekomendasi dari Kopassus Pertamina. Nah alat ini sudah dilengkapi oleh sekring atau safety lock. Jadi alat ini ketika terjadi kebocoran langsung menutup aliran gas dengan sendirinya. Mau ada apinya, mau tidak ada api, mau ada orang di rumah, tidak ada orang di rumah, dia bekerja secara otomatis. Yang kedua Bapak, alat ini tidak perlu lagi putar-putar setengah ketika mau keluar. Sering Bapak putar setengah memang aman, Otomatis ya. tetapi dia dol. Ini sudah otomatis. Yang ketiga tidak perlu lagi gonta-ganti karet sil Pak. Kenapa? Karena ini sudah multi seal. Jadi ketika tidak ada karet sil, jangan rusak, tidak ada karet sil pun dia masih bisa digunakan. Dan yang keempat Bapak, ketika kita pasang regulator ini seperti ini, di sini gas belum keluar Pak. Di sini gas belum keluar walaupun kita sudah kunci. Di sini gas belum keluar Pak. Kalau yang lain semua regulator termasuk Bapak punya di rumah, ketika kita pasang itu gasnya langsung keluar. Tetapi kalau yang ini Pak, ketika kita pasang seperti ini, gas belum keluar. Nah sekarang kita pasang selangnya Pak. Begitu kita pasang selangnya Pak, kita nyalakan kompor tidak mau menyala. Kenapa? Karena gasnya belum keluar, belum diaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan gasnya? Bapak cukup tekan satu kali sekringnya. Begitu Bapak tekan sekring, jarum ini akan naik dan secara otomatis gas keluar. Baru bisa Bapak nyalakan kompor. Silakan tekan sekringnya. Berarti Masih bocor ini? Nah ini biar kita tekan bagaimana Pak, jarumnya sudah mau singgah. Kenapa? Karena ada yang kelima, alat ini bisa mendeteksi kebocoran. Tapi kalau bocor seperti ini Pak, tidak akan Bapak tekan. Ini Pak, kita nyalakan Pak. Kira-kira kalau lagi masak jadi kebocoran, api ini menyambar ke tidak Pak? Korsan lepas ini menyambar, tapi karena pakai alat yang aman ini ketika bocor dia mati dengan sendirinya Pak. Jadi otomatis. Yang kedua Bapak, tanpa karet pun juga bisa kita pakai alat ini. Saya support karet Pak. Jadi seperti saya katakan tadi Pak, kalau tidak ada karet jangan sekali-sekali pasang regulator Pak. Bocor. Nah, tetapi alat yang merah ini walaupun tanpa karet Pak, kita tes tidak terjadi kebocoran walaupun tanpa karet Pak. Sekarang kita tes lagi. Kita tekan lagi Pak, tidak mau. Kenapa? Karena ada yang bocor. Jadi walaupun tanpa karet kita tekan seperti ini, silakan tekan Pak.
Nah, kita nyalakan, Yo, terjadi lagi kebocoran walaupun tanpa koreksi, secara otomatis dia padam. Nah, lagi ekstrimnya lagi, Pak. Siapa yang berani copot selangnya, Pak, di sini? Silakan dicopot selangnya, Pak. Apakah api ini menyambar? Sini. Ya. Ya, coba kita copot, Pak. Kasih depan saya apa, Pak? Itu kan jadi bocor dia mati dengan sendiri. Ya, sudah set. Karena alat ini sudah sangat safety walaupun tanpa koreksi dan tidak perlu lagi putar-putar setengah begini, Pak. Dia terpasang selama ini. Dan alat ini dia tidak ada ventilasi di rumah, sangat aman. Jika ada sini yang bertanya silakan, ada yang mau praktek juga silakan. Itu kena berapa itu? Jadi alat ini, Pak, dia semua satu set seperti ini, Bapak. Dengan dia punya selang. Seperti ini. Jadi alat ini saya tidak paksakan Bapak-bapak untuk memiliki karena alat ini sangatlah mahal. Alat satu ini seperti ini, Pak, Rp800.000. Cuman berapa sih harga ini dibanding keamanan dan kenyamanan di rumah. Cuman alat ini kenapa dia mahal? Pertama dia safety, Pak. Kemudian yang kedua dia bergaransi. Digaransikan selama setahun. Jadi selama setahun ini, Pak, kalau rusak ganti dan perbaiki. Itu garansinya. Nah, bagi yang berbeda, silakan tidak apa karena alat ini bergaransi. Yang tidak juga tidak apa-apa karena alat di rumah juga aman. Selagi dia tidak bocor. Kalau alat itu tidak bocor, dia mati dengan sendirinya. Bagi untuk yang berminat, silakan nanti tulis namanya di sini, Pak, di kartu garansinya, nomor HP dengan alamat. Silakan Pak, bagi yang minat, kebetulan stoknya juga tinggal 5. Bagi yang berminat, silakan. Alat ini kartu garansinya, Pak. Kalau tidak ditulis nanti dikembalikan ke sini kartu garansinya, Pak. Silakan bagi yang mau daftar, silakan. Yang mau bertanya juga silakan. Alat ini sangat aman, sangat